Bapak Ibu sudah megang ini belum? Panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka. Jadi, sebenarnya apa yang diinginkan? Jadi, yang diinginkan adalah terpadu. Terpadu itu ini, pembelajaran mencakup kompetensi, ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu sebenarnya saling berkait, Bapak Ibu. Kenapa tadi di tempat saya itu ada tesnya, ada kinerjanya, ada observasinya, gitu kan ya? Karena konsep atau prinsip dasar dari Kumer itu adalah penilaian secara terpadu, seperti itu. Nah, nih, misal nih, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menilai, ini salah satu teknik penilaian ya. Misalnya mau menilai observasi, tentu peserta didik diamati secara berkala dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Misalnya Bapak ingin mengamati keaktifan siswa dalam pembelajaran, ya kan? Maka diamati terus-menerus performa. Berarti dapat berupa praktek, menghasilkan produk, membuat proyek, dan membuat portofolio. Salah satu contohnya, misalnya kalau bikin rubrik nih, pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik, gitu. Nah, checklist boleh, gitu kan ya. Ini kalau SMK, ada yang ngajarin SMK? Oke, ini yang tadi contoh. Nih, gitu. Ini untuk contoh. Nah, nanti di bagian akhir Bapak Ibu, kita menilainya secara satu persatu siswa. Misalnya tadi dari rangkaian soal yang saya berikan tadi, rangkaian yang saya bikin tadi ada kinerja, observasi, ada tes, sumatif 1, sumatif 2. Kita akan merangkumnya menjadi seperti ini. Misalnya ada nama si Edo nih. Si Edo di formatif 1 itu dapat 82. Formatif 2 itu dia tuh melakukan pembulatan dengan bantuan. Masih kita bantu tadi, Edo kok ini pembulatannya belum benar sih, coba dibenerin. Berarti kita ngasih nilai di situ adalah memberi catatan bahwa dia belum mampu secara mandiri untuk memilah, misalnya melakukan pembulatan. Jadi masih dengan bantuan kita. Nah, ini untuk nilai tempat. Nah, tadi kan ada beberapa untuk mengukur keliling dan luas dengan satuan baku. Dia formatif 3. Formatif 3, ingat Bapak Ibu, formatif itu sebenarnya tidak masuk ke raport ya. Artinya di situ kita langsung menindaklanjuti. Di sini perlu pendampingan untuk masalah berkaitan dengan pengukuran keliling. Oke, formatif 4, kemudian sampai dengan ciri bangun datar. Ternyata dia mampu menggambar sisi sejajar dan berpotongan. Itu contohnya. Oke. Penyajiannya gimana? Nah, ini misalnya nih untuk matematika. Si Edo tadi dia sebenarnya di nilai rapot rata-ratanya itu di 80. Dari mana 80? Gitu kan ya, penggabungan ini 80. Tetapi ada deskripsi atau narasi kemampuan mana yang dia belum mampu. Di sini menunjukkan penguasaan yang baik dalam mengukur luas dan menghitung jumlah bujur sangkar berukuran 1 cm. Dari mana ini? Dari nilai dia di sini di 86. Misalnya KKM-nya kan jauh di atas KKM misalnya gitu. Jadi untuk yang ini misalnya melakukan pembulatan karena dia butuh butuh bantuan tadi. Jadi berangkat dari sini semua untuk mengisi narasinya berangkat dari formatif. Tetapi untuk ininya berangkat dari sumatif Bapak Ibu. Begitu. Oke. Ini salah satu contoh portofolio. Misalnya mereka kita minta membuat hasta karya atau karya yang berkaitan dengan materi kita, gitu kan ya. Ini berkaitan dengan materi kita. Nah, terus contoh lainnya. Oke. Nih dia diminta menceritakan. Jadi diskusi atau konferensi menceritakan apa yang dia telah kumpulkan, gitu kan ya. Misalnya tentang apa? Oh, transportasi misalnya. Jadi kita bisa membuat mereka melihat kemampuan mereka dalam kemampuan berkomunikasi. Nih, kemudian P5-nya tadi saya bilang kan mereka disuruh belanja, mereka boleh bikin apapun, bikin prosesnya, langkah-langkahnya seperti apa, fotonya gimana, sajikan. Nah, ternyata mereka sajiannya adalah seperti ini. Ini konsep apa nih? Udah konsep makanan daerah, ada es pisang hijau misalnya kalau di Jogja gudeg gitu kan ya.
Mereka boleh setiap kelompok misalnya boleh memilih makanan khas dari Sumatera, dari Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Ini pameran karya ya. Terus laporannya gimana? Eh, tentu waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai lebih singkat. Pengumpulan data pengolahan hasil lebih mudah gitu kan ya kalau hasta karya. Nah, ini format laporan hasil belajar atau rapotnya ya. Jadi kalau misalnya dari satu proyek tadi ternyata dia bisa memiliki beberapa mapel, ya kan? Misalnya dari hasta karya tadi ternyata dia menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Jadi selalu ada dua kalimat atau dua narasi. Mampunya di mana dan kalimat perlu bantuan itu pasti muncul. Perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Indonya apa? Oh, dia mengidentifikasi kosakata baru dengan bantuan kalimat. Perlu dibimbing atau perlu bimbingan dalam menjelaskan instruksi lisan. Dan matematika seperti itu tadi. Itu. Itu bukunya yang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu belum dapat kah? Ini. Bentar. Nih, panduan belajar dan assessment. Gitu, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Sini penilaian sama. Yes, seperti itu. Nah, jadi tetap ada perlu bimbingan.